Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, was-sam'u wat-ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minina al-barri wal fajir. Dan mendengar serta taat kepada para imam, para pemimpin, dan kepada penguasa orang-orang yang beriman, yang baik dan yang jahat. Wa man waliyal khilafata wajtama'an nasu alaihi wa radu bihi wa man 'aliyahum bis-sayfi hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minin. Barang siapa yang memegang kekhilafahan, kekuasaan, manusia bersepakat padanya dan ridha kepadanya, dan barang siapa yang mengalahkan manusia dengan pedang sehingga dia menjadi khalifah, dan dia dinamai penguasa orang-orang yang beriman. Penjelasan: mendengar dan taat kepada imam-imam, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, dan kepada penguasa orang-orang yang beriman, yang baik dan yang jahat, yang umat bersepakat kepada mereka, dia sampai kepada tingkatan khalifah, dia sampai dengan pedang, dia memberontak lagi menentang penguasa sebelumnya dan mengalahkannya, kemudian negaranya tegak, tidak boleh memberontak dan menentangnya. Sebab jika kamu memberontak dan menentang kepadanya untuk yang kedua kalinya, kamu akan memberontak dan menentang untuk ketiga kalinya, dan kamu akan memberontak dan menentang untuk yang keempat kalinya, dan jadilah umat di dalam pergulatan dari
pemberontak menuju kepada pemberontak yang lainnya. Tidak. Pada asalnya tidak boleh memberontak dan menentang. Maka jika Allah menjadikan orang ini dikuasai oleh orang yang memberontak kepadanya dan mengalahkan negaranya, dan dia menegakkan di atas puing-puingnya negara yang baru, maka orang-orang muslim wajib berhenti pada batas ini. Orang-orang muslim menyerahkan kepemimpinan dan pengaturan urusan-urusan kepada orang yang menang ini. Orang yang menang ini sama saja dia datang dengan cara pemilihan, musyawarah dan baiat, atau dia datang dengan cara mengalahkan. Dia sampai kepada kekuasaan dengan pedang. Dia memiliki kekuatan dan dia memiliki daya. Barakallahu fikum. Hukumnya wajib diridai dan dia wajib ditaati, agar darah orang-orang muslim tidak ditumpahkan. Sama saja orang yang berkuasa ini baik atau jahat, dia wajib ditaati. Lihatlah Imam Ahmad rahimahullah. Lihatlah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan lihatlah imam-imam Islam semua. Mereka menjadikan ini prinsip di antara prinsip-prinsip Islam. Taat kepada para penguasa orang-orang muslim. Prinsip di antara prinsip-prinsip Islam, sama saja penguasa itu baik atau jahat. Orang-orang Khawarij dan orang-orang Rafidah serta selain mereka bisa jadi sepakat dengan imam-imam Islam apabila penguasa baik, dan seringkali mereka tidak setuju dengan imam-imam Islam apabila penguasa jahat. Menurut orang-orang Rafidah, Abu Bakar tidak baik. Demikian juga menurut orang-orang Rafidah, Umar tidak baik. Sedangkan menurut orang-orang Khawarij, Ali tidak baik. Tetapi penguasa yang baik, yang tidak ditentang oleh orang-orang Rafidah dan orang-orang Khawarij, tetapi mereka menentang penguasa yang jahat. Penguasa yang jahat, yang zalim, yang lalim, yang fasik. Ini selama dia tidak keluar dari daerah Islam, maka tidak boleh memberontak kepadanya bagaimanapun keadaannya. Terkait hal itu terdapat hadis-hadis yang sangat banyak. Di antaranya, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal manshati wal makrahi wa ala atharatin alaina. Kita membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendengar dan taat dalam keadaan susah dan mudah, dalam keadaan giat dan malas, dan dalam keadaan
mementingkan diri sendiri daripada kita. Wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan hendaknya kita tidak mencabut perkara dari ahlinya. Hatta tarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, sampai kalian melihat kekafiran yang nyata di sisi kalian terdapat bukti dari Allah terkaitnya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Maka tidak boleh memberontak dan menentang penguasa bagaimanapun kefasikan yang dia lakukan, sampai kekafiran yang nyata terlihat. Dan sebagaimana terdapat pada hadis Ummu Salamah, pada hadis yang diriwayatkan Ummu Salamah, innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'arifuna wa tunkirun, sesungguhnya dijadikan penguasa-penguasa yang menguasai kalian, lalu kalian mengenal mereka dan kalian mengingkari mereka. Faman ankara faqad salim, maka barang siapa yang mengingkari maka sungguh dia telah selamat. Wa man kariha faqad bari, dan barang siapa yang membenci maka sungguh dia telah berlepas diri. Walakin man radiya wa taba', tetapi barang siapa yang ridha dan mengikuti. Para sahabat berkata, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, tidakkah kita memerangi mereka wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ma sallu, tidak, selama mereka salat. Diriwayatkan Muslim. Maka selama para penguasa salat, maka tidak boleh memberontak dan menentang mereka. Lalu bagaimana jika dia mengerjakan salat, melakukan puasa, membayar zakat dan mengerjakan haji, serta dia memberikan keamanan terhadap seluruh perkara-perkara orang-orang muslim, dan dia memberikan keamanan untuk mereka di jalan-jalan dan selainnya. Bagaimana ini? Di manakah posisi kita sekarang dari para pemberontak yang ada sekarang? Di manakah mereka dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ma sallu, tidak sepanjang para penguasa salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang mereka la ma sallu, tidak memerangi para penguasa selama mereka salat. Padahal sesungguhnya mereka menyia-nyiakan sesuatu yang banyak dari Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ma sallu, tidak memerangi para penguasa selama mereka salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan tidak
selama mereka sholat, selama mereka membayar zakat, selama mereka mengerjakan haji, dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, la ma sallu, tidak selama mereka sholat. Kenapa? Sebab memberontak mengakibatkan kerusakan-kerusakan, yaitu tersia-siakannya Islam, tersia-siakannya orang-orang muslimin, hancurnya umat, hancurnya tanaman dan keturunan, ternodainya kehormatan-kehormatan, penghinaan terhadap orang-orang muslim, dan perbuatan melemahkan mereka, sehingga orang-orang muslim menjadi makanan yang lezat untuk musuh-musuh mereka. Apabila ada pemberontakan setelah pemberontakan setelah pemberontakan. Wahai saudara-saudara, sekarang para pemberontak ini tegak untuk mereka negara-negara dengan jalan revolusi-revolusi, dengan jalan pemilu-pemilu, dan dengan jalan demikian dan demikian. Apa yang mereka telah perbuat? Apakah mereka melaksanakan dari syiar-syiar Islam ini? Orang-orang yang berakal melihat bahwa mereka termasuk manusia yang paling jauh dari mempraktikkan syariat Islam. Bahkan mereka menambah jumlah para penguasa yang lain yang menyimpang dengan mengadakan muktamar-muktamar persatuan agama-agama, dengan membangun gereja-gereja, dengan mengadakan pendekatan kepada orang-orang Nasrani, dengan menghinakan orang-orang Muslim, dengan membuat mereka fakir, dan dengan mencelakakan mereka terkait agama mereka dan dunia mereka. Demi Allah, dengan sebab pemilu-pemilu mereka sampai, dan dengan sebab revolusi-revolusi, pemberontakan-pemberontakan mereka sampai, serta dengan berbagai perkara mereka sampai. Mereka berserikat di dalam kementerian-kementerian, semuanya perkataan yang tidak ada gunanya. Mereka tidak berbeda dengan selain mereka sedikit pun. Jika demikian, kita tidak percaya kepada orang-orang ini. Orang-orang ini ambisi mereka adalah mendapatkan kursi-kursi kekuasaan dengan keadaan apa saja dari keadaan-keadaan. Kemudian setelah itu penampilan mereka menghandle, mengontrol, mengarahkan Islam, sebagaimana kalian telah mengadakan percobaan dan sebagaimana telah kalian ketahui. Di sini dan di sana, di negara-negara yang sangat banyak. Kemudian kadang-kadang mereka melakukan revolusi-revolusi dengan nama Islam,
sehingga orang komunis memberontak kepada mereka, atau siapa saja dari orang tersesat yang lainnya memberontak kepada mereka. Jika demikian, kebijaksanaan berada pada arahan-arahan syariat ini yang sangat bijak, yang sangat mengasihi, yang sangat menyayangi, yang sangat berani, dan yang sangat pahlawan, yang mendidik umat di atas keberanian. Tetapi terkait permasalahan ini, syariat berkata kepada mereka, sabarlah apapun yang kalian lihat kecuali kekafiran. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau berkata, di sini terdapat hadis-hadis yang akan aku sebutkan untuk kalian sehingga kalian catat. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Banu Israel dikepalai oleh para nabi, diatur oleh para nabi, dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Setiap nabi meninggal, nabi itu diganti oleh nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Wa satakunu khulafa'u fa akthar. Dan akan ada khalifah-khalifah, lalu mereka berjumlah banyak. Para sahabat berkata, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Rasulullah SAW menjawab, fu bi bai'atil awwali fal awwali. Berikanlah bai'at untuk yang pertama, kemudian untuk yang pertama. Wa a'tuhum haqqahum, dan berilah mereka hak mereka. Fa innallaha sa'iluhum 'amma istar'ahum. Sebab sesungguhnya Allah akan bertanya kepada mereka tentang perkara yang Allah percayakan kepada mereka untuk memeliharanya. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Cukup, sesungguhnya Allah akan bertanya kepada mereka tentang perkara yang Allah percayakan kepada mereka untuk memeliharanya. Rasulullah SAW tidak mengatakan, hisablah mereka, berontaklah kepada mereka, membangkanglah kepada mereka, ambil hak kalian. Sebab sebagian orang-orang yang memberontak dari para pembesar, dari pemberontak-pemberontak ini mengatakan, kita tidak menunggu jalan keluar datang kepada kita dari langit. Kita mesti mengambil hak kita dengan tangan-tangan kita. Wahai orang-orang, ambillah hak kalian dengan tangan-tangan kalian. Sungguhnya tangan siapapun tidak akan memberikan kepada kalian hak ini. Tidak ada kecemburuan terhadap agama Allah, dan tidak ada kecemburuan terhadap umat. Padahal manusia yang paling pencemburu adalah Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda kepada Sa'ad, wallahi ana aghyaru mink. Demi Allah, aku lebih cemburu darimu.
Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Ketika Sa'ad berkata, ara'aita idza wajadtu rajulan ma'a zaujati ati bi arba'ati syuhud, apa pendapatmu apabila aku mendapati seseorang bersama istriku, apakah aku mendatangkan 4 orang saksi? Wallahi, demi Allah, la adribannahu bis-sayfi ghayra musaffih. Demi Allah, aku akan memenggalnya dengan pedang tanpa ampun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ata'jabuna min ghayrati Sa'ad? Apakah kalian takjub kepada kecemburuan Sa'ad? Wallahi la ana aghyaru min. Demi Allah, benar-benar aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyaru minni min ajli dzalika harramal fawahish. Dan Allah lebih cemburu daripada aku, karena itu Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam amat cemburu terhadap agama Allah, dan amat cemburu ketika kemungkaran menyebar dan kekejian merajalela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cemburu daripada kita. Meskipun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'tuhum haqqahum, berilah mereka hak mereka. Fa innallaha sa'iluhum 'amma star'ahum, sebab sesungguhnya Allah akan bertanya kepada mereka tentang perkara yang Allah percayakan kepada mereka untuk memeliharanya. Bukanlah kamu yang menghisapnya. Nasihatilah dia dengan cara yang baik. Jika dia mendengar, bagus. Dan jika tidak mendengar, kamu telah menunaikan kewajibanmu. Kamu wajib bersabar selama penguasa salat. Kita tidak mengatakan ini dari sisi diri kita, tetapi perkara ini sangatlah berat didengar oleh pendengaran orang ini, dan amat sulit dilakukan oleh jiwa-jiwa mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 65, Fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Rabbmu mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim terkait perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka rasa berat terkait apa saja yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul tunduk kepadamu. Orang-orang yang memberontak, orang-orang Khawarij, mereka mengajak untuk berhukum dengan hukum Allah saja. Kemudian mereka tidak menjadikan Allah sebagai penetap hukum, dan mereka tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penetap hukum. Ahlul bid'ah mengatakan Allah di mana-mana. Allah menyatu dengan apa yang ada. Mereka mengkafirkan umat, dan mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka tidak berhukum dengan hukum Allah,
dan mereka tidak ridha kembali kepada keputusan yang dibuat oleh Allah, hukum yang dibuat oleh Allah terkait permasalahan-permasalahan ini, maka mereka adalah manusia yang paling jauh dari hukum Allah. Ya, mereka mengatakan tidak ada hukum kecuali milik Allah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Sementara mereka adalah manusia yang paling membangkang terhadap hukum Allah. Dan manusia yang paling membangkang untuk berhukum dengan hukum Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadis-hadis ini dan arahan-arahan Nabi ini tidak mereka perhatikan. Menurut mereka, hadis-hadis ini dan arahan-arahan Nabi ini mendukung orang-orang kafir dan orang-orang ateis. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.